Terima kasih teman-teman yang sudah hadir. Hari ini kita buka puasa bersama, tapi sekaligus kesempatannya karena kita kumpul sama-sama dan karena sepertinya Ramadan itu waktu yang paling tepat untuk belajar lebih mendalam gitu ya Bi soal Islam. Maka setiap tahun Abi itu selalu meluncurkan buku baru di bulan Ramadan. Walaupun nggak Ramadan pun Abi selalu meluncurkan buku baru sih. Kayaknya tadi salah satu yang dibahas sama teman-teman Abi, produktivitas Abi dalam menulis yang luar biasa. Doakan terus insya Allah teman-teman. Tapi Ramadan kali ini yang spesial atau bisa dibilang buku baru yang spesial tahun ini buku yang judulnya Kisah-Kisah dalam Al-Quran. Baca judulnya aja udah menarik ya kalau buat Elabi. Enggak. Nah itu yang menarik. Kisah-kisah itu ternyata bukan cuma menarik buat anak-anak gitu ya. Karena sekarang Bi kalau di pendidikan bahkan buat orang dewasa pun gitu ya. Atau bukan di pendidikan saja. Di dunia marketing. Tongkat karena nggak perlu buat jalan-jalan. Mungkin nanti perlu buat praktek pada saat bahas ini kisah Nabi Musa, nggak perlu tongkatnya. Nah, tapi balik ke kisah teman-teman, storytelling, kisah, cerita gitu ya, yang digunakan untuk lebih memahami, untuk bisa lebih berempati, itu sebetulnya metode yang sekarang di berbagai disiplin ilmu Bi itu dipakai. Bahkan nih ada arsitek-arsitek juga di sini kayaknya bangun rumah pun harus ada ceritanya gitu ya. Narasi di balik itu, ada teman-teman film, penulis skenario dan sebagainya juga di sini. Nah, tapi yang Ella pengen tahu Bi kalau bicara Al-Qur'an, apakah memang kisah, cerita gitu ya, narasi-narasi ini itu salah satu metode yang digunakan oleh Al-Quran dan jadi bagian yang penting gitu ya, bagian yang besar dari kitab suci kita ini. Bisa mulai dari situ ya Bi? Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran itu mengandung atau ayat-ayatnya berbicara tentang tiga hal pokok. Yang pertama, akidah, kepercayaan. Itulah misalnya Qul huwallahu ahad. Itulah misalnya malaikat. Itulah misalnya hari kemudian. Itu akidah. Satu. Yang kedua, dia berbicara tentang syariah. Syariat itu adalah pengamalan tuntunan agama baik yang wajib maupun yang sunnah, pengamalan. Akidah itu di dalam pengamalan. Disitulah lahir salat, zakat, haji, yang sunnah-sunnah itu semuanya. Itu Al-Quran bicara soal itu. Yang ketiga, Al-Quran bicara tentang akhlak. Ya. Akhlak itu yang menghiasi amal. Kalau dari segi syariah, siapa yang tampar Anda, boleh tidak Anda tampar lagi dia? Boleh, asal seimbang kan? Tapi datang akhlak. Maafkan. Ini. Tiga, ini tujuan kehadiran agama. Agama mau kita percaya akidah, mengamalkan syariahnya dan menghiasi diri dengan akhlaknya. Ada cara yang digunakan Al-Quran supaya kita mencapai itu. Apa caranya? Yang pertama, mengundang kita melihat alam raya. Coba lihat itu matahari, coba pelajari itu bulan, coba lihat itu gunung, itu penuh ayat-ayat. Untuk mengantar kita menyadari bahwa ini pasti ada penciptanya. Bagaimana itu matahari begitu hebat? Nah, jadi caranya
Dan dengan mempelajarinya kita mendapatkan keuntungan dan kemudahan lahir teknologi. Ya kan? Itu caranya yang pertama. Caranya yang kedua adalah mengajak manusia memperhatikan dirinya. Penuh ayat-ayat Al-Quran berbicara tentang manusia, bagaimana dia diciptakan, bagaimana hubungan, bagaimana kelahiran anak, bagaimana prosesnya, bagaimana itu yang kedua. Yang ketiga, sejarah dan kisah. Nah, kita masuk di sini. Jadi dia kisahkan misalnya bagaimana itu orang-orang dulu tersiksa. Kita baca itu ada orang yang dibuatkan parit lalu dibakar hidup-hidup. Kisahnya ada. Di sini lahir kisah nabi-nabi, kisah tokoh-tokoh, kisah orang-orang baik dan ini untuk kita dari pelajaran dari itu sehingga kita percaya akidahnya, kita mengamalkan syariah dan sebagainya. Tiga. Yang keempat, ini yang paling gampang untuk dibicarakan. Apa itu? Janji dan ancaman. Di Quran itu ada janji. Kalau tidak salat begini, kalau ini begini, kalau itu 4 cara. Kemudian ada bukti-bukti tentang kebenarannya ditemukan dalam uraian tentang akidahnya dan uraian tentang syariahnya, uraian bukti-bukti. Buktinya. Kira-kira dulu orang sudah tahu bahwa yang menentukan jenis anak kelamin itu bapak bukan ibu? Belum ya. Quran sudah bilang. Ya kan? Sudah diketahui dulu bahwa matahari itu adalah sumber cahayanya dari dirinya dan bulan itu pantulan dari matahari. Tidak ada orang yang banyak sekali. Kalau kita mau bicara soal ini banyak sekali. Nah, kita mau bicara fokus tentang kisah-kisah ini. Nah, kisah-kisah ini. Apa sih kisah itu? Nah, kita lihat dulu definisinya kisah dalam pandangan Al-Quran. Kisah itu adalah berita yang disampaikan secara berurutan sesuai kejadiannya. Jadi kalau sekedar berita, si A datang, itu bukan kisah. Disampaikan sesuai urutannya. Jadi dia datang, terus dia duduk, terus dia begini, terus itu kisah. Jadi ada tahap-tahapannya. Ya ada tahapan-tahapannya. Ya toh. Dengan tujuan agar kita menarik pelajaran dari kisah. Saya beri contoh. Dulu kita waktu masa pandemi, itu ada kan yang bilang tidak usah takut, kita takutkan pada Tuhan. Masih ingat itu dulu? Ya toh? Masih, walaupun rasanya kayak udah 100 tahun yang lalu ya. Saya termasuk salah seorang yang segera mengingatkan kisah Nabi Musa. Kisah Nabi Musa waktu menghadap Tuhan. Menghadap Tuhan nih. Dia lihat tongkatnya bergetar, dia takut. Sudah dekat Tuhan masih takut. Takut itu naluri manusia. Jadi jangan berkata kalau takut sama Tuhan tidak takut pada yang lain. Tidak. Kita ada doa itu. Yang memohon agar kita diberi rasa aman. Nah, kisahnya Nabi Musa dengan Tuhan dan sebagainya itu banyak pelajaran. Salah satu di antaranya itu tadi. Wajar dong takut. Manusiawi itu takut. Itu misalnya. Oke. Nah kita lihat. Kisah-kisah Al-Quran ini ada yang lantas bertanya begini. Itu benar-benar terjadi? Atau itu sebenarnya kisah simbolik? Atau itu dongeng? Mitos. Atau mitos. Mitos. Ya toh? Ulama-ulama kita, cendekiawan kita berkata itu pasti bukan mitos. Bukan mitos.
Tetapi ada yang berkata itu semua benar-benar terjadi. Tapi ada jalan ini. Dia katakan memang banyak yang benar-benar terjadi, tetapi ada kisah simbolik. Nah, saya beri contoh, jangan kaget ya. Kisahnya Nabi Adam itu benar-benar terjadi atau tidak? Iya kan? Kita kan baca tuh Nabi Adam di sorga, ya kan? Terus ketemu iblis, sebelumnya malaikat sujud. Ya, itu benar-benar terjadi. Makan buah. Itu benar-benar terjadi atau tidak? Ada yang geleng kepala, tidak. Ini dibahas oleh ulama. Yang jelas, kalau kita mau lebih rinci lagi, yang jelas itu hak. Walaupun simbolik, tapi itu hak, ada makna di balik itu. Misalnya, itu kan Adam bilang, silahkan tinggal di sorga, tapi jangan dekati satu pohon ini. Ya kan ada itu ya? Itu simbol bahwa Tuhan ini mengizinkan Anda terlalu banyak. Yang dilarang itu cuma satu dari hutan. Lebih banyak yang diizinkan atau yang dilarang? Diizinkan. Yang diizinkan. Prinsipnya kan itu dalam konteks muamalah. Semua boleh. Kecuali yang dilarang. Yang dilarang sedikit sekali itu yang dilarang. Makanan yang dilarang apa toh? Babi. Ya. Selainnya, pada umumnya kita bisa berkata boleh. Minuman apa? Khamar. Selainnya, itu dia hak walaupun kita berkata bahwa itu simbolik. Gitu. Karena ada juga ya Bi yang bilang karena kisahnya nggak masuk akal gitu ya, kisahnya nggak bisa dipercaya, nggak bisa dibuktikan, maka Al-Qur'annya yang salah gitu kan. Ada iya, juga yang berpendapat itu begitu. salah. Nah sekarang oke, bagus, ini enaknya sama Ella ini dia. Memang banyak kalau saya berkata banyak itu lebih dari 3. Ya toh? Banyak kisah-kisah Al-Quran kalau disodorkan kepada akal, ini tidak mungkin. Bagaimana itu Nabi Ibrahim dibakar? Tidak ini, ya kan? Bagaimana itu tongkat jadi ular? Oke, bagus. Kita lihat sekarang. Kita ini manusia dianugerahi Tuhan banyak alat. Masing-masing alat itu kita harus gunakan sesuai fungsinya. Kita dikasih mata, ya kan? Untuk mendengar. Bisa enggak mendengar pakai mata? Tidak bisa. Kita diberi telinga, mau menghirup, tidak bisa. Salah. Ada, kalau saya mau tahu panjang ruangan ini, saya bawa timbangan. Tidak. Salah kalau bawa timbangan. Nah, itu begitu. Setiap objek ada alatnya untuk ini. Mau tahu ini jeruk manis atau kecut. Terlalu panjang jalannya, kalau Anda mau bawa ke laboratorium, dicoba aja. Ya kan? Itu kan begitu. Nah, kisah-kisah Al-Quran yang bersifat suprarasional ini, kalau kita mau katakan suprarasional atau yang dianggap orang irrasional itu, sebabnya karena salah menggunakan alatnya. Nah, mari kita lihat sekarang. Saya kira saya pernah sebut ini. Mau bercinta itu pakai akal atau hati? Tergantung nanya ke siapa sih ini jawabannya. Kalau nanya ke penyanyi, jawabannya hati. Ya. Saya tanya begini, supaya kita lihat ya. Ada anak gagah pinter. Gagah pinter. Ada anak ibu cacat, mau tukar. Kenapa tidak mau tukar? Menurut akal ini lebih hebat nih. Kenapa? Karena
Hanya berperanan hati. Gitu. Ketawa tuh istri saya karena saya dulu pilih dia karena hati, bukan karena akal. Jadi itu ini ya selipan pesan ya, memilih jodoh jangan pakai akal tapi pakai hati. Cari pembenaran akal setelah hati. Mantap. Walaupun belum mantap sekali. Ya toh. Jadi ada alat yang dianugerahkan Tuhan kepada kita untuk membenarkan uraiannya yang tidak irasional. Tetapi yang supra tidak bisa dimengerti oleh akal ini. Dan itu banyak sekali kejadian yang kalau kita perhatikan aneh. Saya dulu, saya masih ingat, saya waktu kursus bahasa Inggris di Mesir. Tahun berapa tuh? Itu ada tulisan di buku Berlitz. Mengangkut Abraham Lincoln dan Kennedy. Pembunuhan Lincoln sama Kennedy. Pembunuhan Kennedy. Itu aneh. Abraham Lincoln jadi presiden tahun 1860. Kennedy tahun 1960, beda setahun. Wakilnya Lincoln namanya Johnson, Andre Johnson. Wakilnya Kennedy namanya Lyndon Johnson. Usianya, lahirnya tahun 1839, ini tahun 1939. Beda. Dua-duanya dibunuh. Dinasehati oleh sekretarisnya jangan ke tempat itu. Dua-duanya ini. Sampai di sana dibunuh. Pembunuhnya kalau Lincoln di teater lari ke supermarket. Kalau Kennedy di supermarket lari ke teater. Pembunuhnya dibunuh sebelum ditangkap. Nah, aneh enggak? Mau bilang apa nih? Oh, itu terlalu banyak itu, banyak sekali. Nah, di sini kita berkata, kalau yang menyampaikan berita itu Anda percaya, maka tidak ada masalah, saya percaya. Nah, sekarang kita berkata, percaya enggak Quran? Nah, bukti-buktinya ada. Jangan, saya tidak menuntut Anda sekarang harus percaya. Kita mari bicara bukti-buktinya. Tidak mungkin itu dilakukan oleh Nabi Muhammad. Tidak mungkin. Terlalu banyak bukti. Kita mungkin suatu waktu bisa bicara tentang bukti-bukti itu. Oke. Jadi, karena kita percaya bahwa Tuhan Maha Kuasa, maka buat Tuhan, yang aneh buat Anda tidak aneh buat Tuhan. Nanti kita baca di kisah-kisah ini, saya tidak tahu. Di buku kedua ada saya tulis, ada orang yang sudah baca itu Suratul Baqarah kan. Suratul Baqarah itu kisah seorang yang sudah mati yang dihidupkan. Oh, tidak masuk di akal. Oke, tidak masuk di akal Anda. Tapi kalau saya percaya bahwa Tuhan Maha Kuasa dan saya percaya bahwa ini firman-Nya. Maka saya percaya pada kisah-kisah itu. Nah, itu begitu. Itu. Okay. Kisah. Okay. Di buku ini Abi, Ella tahu sih tadi udah dapat bocoran juga udah akan ada buku keduanya. Tapi di buku ini Abi bahas secara spesifik tuh kisah 6 orang nabi kan Bi. Jadi Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Isa dan Nabi Muhammad. Ada alasan tertentukah Bi kenapa 6 orang nabi ini seolah-olah diprioritaskan gitu ya? Mungkin kalau dalam proses belajar apa memang kita perlu belajar yang 6 nabi ini dulu, atau kalau jawabannya tidak, ada nggak keistimewaan para nabi ini dalam konteks tuntunan Islam? 6 nabi itu adalah nabi-nabi utama, ulul azmi minar rusul, ya kan? Nabi Ibrahim itu bapak nabi-nabi, kisahnya banyak sekali. Di buku kedua saya masih ada tulis kisahnya Nabi Ibrahim. Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad, itu tokoh nabi-nabi. Bermula dari, tapi ada ditinggung untuk masuk Nabi Adam, Abi ada sebut.
Walaupun nanti di buku kedua, sebenarnya buku keduanya sudah hampir jadi. Hanya ini biasa Ramadan karena teh tidak ada, saya tidak menulis. Tidak seproduktif biasanya tanpa teh. Saya tidak bisa nulis tanpa teh. Nabi-nabi itu sebagian kisahnya kita masih akan uraikan di buku kedua. Walaupun di buku kedua itu banyak kisah menyangkut Nabi Muhammad. Bagaimana waktu lahir, bagaimana waktu wafat. Waktu wafat itu waduh sangat hebat itu kisah. Saya kira tidak ada orang yang cinta Nabi Muhammad yang tidak menangis kalau mengetahui kisahnya. Bagaimana perjuangannya, bagaimana. Oke, kita tidak mau cerita itu. Kita cerita yang lain dulu. Contoh nih, kepingin walaupun nanti bisa dibaca teman-teman di bukunya, tapi yang paling menarik mungkin dan sering disebut dan bukan hanya oleh kaum muslim gitu ya, Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim. Ada aspek spesifik nggak yang menurut Abi sebagai pelajaran itu sangat penting untuk kita petik dari perjalanan hidupnya Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim itu alaihissalam digelar bapak nabi-nabi. Sebenarnya ada nabi sebelum Nabi Ibrahim. Nabi Nuh sebelum Nabi Ibrahim. Adam sebelum Nabi Ibrahim. Itu bapak nabi-nabi. Kenapa dia digelar bapak nabi-nabi? Oke. Bukan saja karena keturunannya banyak yang jadi nabi. Bukan saja itu. Tetapi yang lebih penting, beliau itu menemukan atau menjelaskan tentang ketuhanan yang Maha Esa beda dengan penjelasan nabi-nabi sebelumnya. Beliau itu menemukan Tuhan melalui pencarian. Nah, kita lihat banyak keistimewanya. Sebentar kita cari dulu di sini. Nabi-nabi sebelum Nabi Ibrahim itu memperkenalkan Tuhan sebagai Tuhan suku. Tuhan kamu, Tuhan kita. Kalau Nabi Ibrahim tidak. Dia perkenalkan Tuhan seluruh sekalian alam. Dia perkenalkan Tuhan itu bersama Anda. Waktu Anda tidur atau mati atau sadar. Itu bersama Anda setiap saat dimanapun. Dan bukan hanya dengan Anda. Dengan segala sesuatu. Itu yang diperkenalkan ini. Jadi dia digelar Bapak Nabi-Nabi. Dan itu dia temukan. Kaumnya percaya bintang. Menyembah bintang. Ya kan itu ceritanya kan begitu. Kaum Sabia. Dia lihat bintang. Ini kecil. Ini pudar, saya mau yang lain. Saya tidak mau Tuhan itu yang menghilang dari saya. Dia lihat bulan, ini lebih besar. Ini, hilang juga. Dia lihat matahari, ini lebih besar ini Tuhan saya. Setelah terbenam, enggak. Baru dia katakan, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana. Itu sebabnya dia dinamai Bapak Nabi-Nabi. Dan Bapak Nabi-Nabi ini diangkat jadi Nabi setelah diuji. Diuji dia. Tahu ujiannya apa? Banyak ulama berkata, salah satu di antaranya, sembelih anakmu yang satu-satunya. Itu sudah ditunggu lama itu anak. Bisa dibayangkan itu. Ya kan? Sembelih anakmu. Tidak ragu dia. Tuhan suruh. Nah, dia sembelih tapi dibatalkan. Kenapa dibatalkan oleh Tuhan? Nah, ada pelajaran. Pelajarannya apa? Mau mendekatkan diri pada saya, itu ikuti perintah saya, apapun perintah itu. Walaupun menyembelih anak satu-satunya. Nabi Ibrahim, saya ikut ya Allah. Tetapi begitu dia sembelih, Tuhan berkata, tidak. Saya cinta manusia. Jangan sampai pengorbanan terhadap
Jangan sampai kedekatan kepadaku menjadikan manusia korban. Karena itu dalam ajaran Islam, kemanusiaan mendahului keberagamaan. Itu pelajaran dari Nabi Ibrahim. Tidak ada kita temui di tempat yang lain. Iya kan? Kemanusiaan itu sangat penting. Tuhan sangat cinta manusia. Itu kalau Anda mau dicintai Tuhan, cintai manusia. Itu katanya, kita menyimpang sedikit. Memang kalau bicara puasa apalagi bersemangat terus kering nih, belum buka. Masih 30 menit. Oke, saya mau berkata begini. Apa tadi mau dibilang? Nabi Ibrahim. Lupa saya mau bilang. Ujiannya Nabi Ibrahim. Ya, jadi ujiannya begitu. Dan itu keluarga semua tahan uji. Dan Nabi Ibrahim itu kita menyimpang sih kalau kita bicara banyak kisahnya Nabi Ibrahim. Tapi tidak semua apa yang dilakukan Nabi Ibrahim perlu kita lakukan. Saya pernah ada apa namanya? Itu Nabi Ibrahim kan menghancurkan berhala-berhala. Mau ikut itu? Nah, tidak. Jadi Nabi Ibrahim itu mendoakan orang tuanya. Orang tuanya itu beda pendapat ulama. Apakah itu bapaknya atau itu pamannya. Pamannya itu tukang buat berhala. Dia janjikan, saya doakan Tuhan berkata, tidak boleh mendoakan orang tua yang musyrik. Itu melalui Nabi Ibrahim. Tapi hormat sama dia tetap harus ada. Oh, itu contohnya bagaimana hormatnya Nabi Ibrahim kepada orang tuanya yang musyrik ini, itu luar biasa. Diusir di ini, dia tetap hormat. Tetapi ketika sampai pada perintah Tuhan, jangan doakan orang yang mati musyrik walaupun orang tua itu. Jadi tidak semua bisa di ini. Sama itu tadi, Nabi Ibrahim menghancurkan berhala-berhala. Apa kita juga sekarang mau hancurkan berhala-berhala? Tidak. Jadi ada. Itu misalnya sebagian dari Nabi Ibrahim. Okay. Biar gantian ya biar Abi suaranya ditahan dulu. Saya mau kasih kesempatan buat teman-teman walaupun mungkin belum ada yang baca bukunya, tapi yakin bahwa paling tidak kita tuh punya pengalaman gitu ya. Setidak-tidaknya waktu sekolah, waktu kecil mendengar kisah tentang nabi-nabi yang diuraikan di buku ini. Dan salah satu yang disampaikan Abi di pengantar juga adalah ternyata dalam proses pembelajaran kita itu enggak semua kisah yang kita dengar itu kisah yang ada dasarnya gitu ya Bi, di Al-Quran, kisah yang sebetulnya kesahihannya itu bisa dipertanggungjawabkan. Waktu aku kecil dulu sih enak ya karena bisa langsung fact check gitu ya ke Abi. Bi bener nggak kayak gini, bener nggak kayak gini. Nah tapi jangan-jangan di antara kita nih teman-teman masih ada tuh miskonsepsi atau kabar-kabar burung gitu ya sebetulnya yang kita dengar tentang kisah nabi-nabi yang utama ini. Itu mungkin bisa jadi pemantik kalau teman-teman ada yang mau ditanyakan ke Abi berkait dengan kisah nabi-nabi ini. Apa benar begitu, pernah dengar begini dan sebagainya, atau mungkin ya tentang kisah-kisah ataupun pokok-pokok isi ajaran Al-Quran yang lain. Silahkan teman-teman. Boleh, silahkan Mbak Yanti. Ya, terima kasih. Saya nggak tahu apakah yang saya tanyakan ini mungkin sudah ditulis di sini juga ya. Cuman saya kan baru terima jadi saya belum baca. Tapi yang selalu membuat pertanyaan yang belum pernah terjawab ya. Itu kisah Nabi Nuh dengan kapalnya ketika membawa semua orang-orang yang beriman ikut saya itu. Dan semua kambing-kambing, binatang-binatang ikut. Itu saya selalu terpikir
apa betul itu betul-betul seperti itu? Kapalnya sebesar apa, kotanya sebesar apa, orangnya sebanyak apa, apa yang jadi ya jadi saya nggak kebayang gitu. Sebab kan yang namanya populasi itu kan ya, saya menganalogikan dengan kondisi sekarang ya, seperti misalnya apakah sebesar kota Jakarta ataukah cuman kecamatan gitu loh. Jadi pertanyaannya naif sih, cuman kan konteks di Quran seperti apa? Thank you. Makasih Mbak Yanti. Iya, Nabi Nuh nih yang kayaknya apa ya, paling memantik imajinasi gitu kan Bi, kan karena jelas buat perahu, terus menenggelamkan yang durhaka, terus berlabuh gitu di satu tempat. Jadi mungkin memang pertanyaan-pertanyaan susulan lebih detail dan sebagainya itu ada di kepala kita gitu ya. Dari kecil sampai sekarang belum terjawab ya Mbak Yanti, jangan-jangan banyak juga yang belum dapat jawabannya. Apa Bi, diuraikan sama Abi di buku ini tapi kita bisa dapat jawaban singkat. Saya kira iya, satu hal dulu. Apa yang aneh dalam keselamatannya? Kan disuruh bikin perahu. Ya kan? Tidak ada yang aneh. Apalagi penelitian berkata bahwa itu perahunya sudah ditemukan. Yang aneh itu dalam kisah Nabi Nuh ini, yang orang biasa biasa lantas berkata ini tidak mungkin, bahwa dia berdakwah 950 tahun. Iya kan? Masa ada orang 950 tahun? Dijawab begini. Setahun itu bisa berbeda jumlah harinya. Bisa enggak? Qamariyah dan Syamsiyah sudah beda. Dulu, salah satu ini. Dulu ada orang menghitung setahun itu dengan musim. Jadi setahun 4 musim. 4 tahun. Ya itu misalnya ya. Di sisi lain orang-orang dulu itu lebih kuat, lebih tahan daripada orang sekarang. Orang sekarang ini lemah sekali. Ya, kemajuan teknologi menjadikan kita lemah sebenarnya. Jadi tapi betapapun itu ada bagi Tuhan, nah ini buat yang percaya nih, bagi Tuhan yang terjadi sekali dan yang terjadi berkali-kali itu sama mudahnya buat Tuhan. Ini dia katakan disuruh, Nabi Nuh disuruh isna'il fulka bi'ayunina, buat perahu itu kami yang bimbing kamu membuat perahu, bikin begini. Jadi ini buatan Tuhan, bukan buatan manusia yang menggunakan akalnya. Di sisi lain kita lihat, apakah banjir pada Nabi Nuh itu terjadi di seluruh dunia atau terjadi hanya di sekitar itu? Beda pendapat ulama. Tidak, kelihatannya saya cenderung itu hanya terjadi di daerah yang durhaka itu. Kita di Indonesia tidak kena lah, kita masih baik-baik barangkali waktu itu. Jadi di sisi lain pengalaman sehari-hari, ada enggak orang-orang yang selamat dari goncangan air? Jangan jauh-jauh, itu Ronaldo waktu, ingat tahu Ronaldo yang di Aceh waktu tsunami. Dia pakai pakaiannya Ronaldo, dia selamat kan? Sampai dapat hadiah dari Ronaldo datang bertemu dia. Ini aneh, bagaimana ini bisa? Anak kecil bisa ini. Nah itu sebabnya, nah kita pindah. Ada yang dinamai sunnatullah, ada yang dinamai inayatullah. Sunnatullah itu hukum-hukum alam yang terjadi. Api membakar, itu sunnatullah. Siapa yang memberi api kekuatan untuk membakar? Allah. Bisa enggak dia cabut pembakaran itu? Bisa. Nah itu kita yang percaya. Dan tidak ada ruginya kita percaya. Saya di Bali ya, di Bali. Kapan pernah diundang
berbicara di hadapan sekian banyak orang, antara lain ada turis-turis dari Australia. Dia berkata begini, saya tidak percaya agama ada hari kemudian. Oke, saya bilang, jadi bagaimana pandangan Bapak? Jadi saya jawab begini, Anda biasa gambling? Oh iya, biasa. Mari kita gambling tentang hari kemudian. Seandainya itu tidak ada dan saya percaya ada, apa saya rugi atau tidak? Tidak rugi ya? Bahkan saya untung. Saya di dunia sudah tenang. Saya kalau mati akan ketemu apa yang ini walaupun tidak ada. Nah sekarang saya balik. Anda tidak percaya, ternyata itu ada. Anda rugi atau tidak? Rugi ya. Rugi ya. Jadi tidak ada ruginya. Kita percaya, ya, saya tidak mau kita percaya atas dasar gambling. Kita mau percaya benar-benar bahwa ini adalah kuasa Tuhan, ini adalah penyampaian Tuhan, bukti-bukti ini sudah ada. Tetapi dia tidak, kepercayaan kita akan adanya Nabi Nuh atau tidak ada Nabi Nuh tidak banyak menghalangi kita untuk mencapai apa yang akan kita dapat. Ya kan, jadi begitu. Jadi pertama gambling deh dulu. Percaya aja ya. Percaya aja dulu, tidak ada ruginya percaya. Kita sudah, ini bapak-bapak sudah bisa bayangkan nanti di sorga ada bidadari. Nah, ibu-ibu ada bidadara. Ibu-ibu ada bidadara, ada bidadara. Betul. Ibu-ibu apa yang ibu mau ada. Hanya tidak disebutkan supaya menjaga rasa malunya. Ya kalau mau ada. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum. Kalian akan mendapatkan apa yang kalian kehendaki. Ya kan? Jadi tidak ada ruginya. Tidak ada ruginya. Oke. Terima kasih Abi. Ada lagi teman-teman? Silahkan Jem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abi. Abi, saya mau nanya tentang kisah Luqman dalam Al-Quran. Nah, di kisah surat Luqman itu disampaikan tentang bagaimana Luqman menasehati anaknya. Dan salah satunya itu Allah, kalau saya nggak salah ya Bi ya, Allah tidak menyukai seburuk-buruknya suara adalah suara keledai. Kisah Luqman. Kenapa? Luqman, kisah Luqman, suara Allah tidak menyukai, seburuk-buruknya suara adalah suara keledai. Iya. Iya, nah saya mencoba menafsirkan sendiri nih Bi ceritanya. Kenapa sih suara keledai Allah pilih gitu? Kenapa gitu? Saya coba-coba mencari alasannya apa, karena suara keledai itu saya googling kenapa sih suara keledai itu 69 desibel. Nah, suara keras itu 70 desibel. Apa karena terkait dengan suara yang keras atau gimana Bi gitu? Tapi saya takut salah kalau tafsirin sendiri. Sampai di riset Bi sama Ajeng berapa desibel suara keledai, apa karena kerasnya dan sebagainya. Apa alasannya sebetulnya, kenapa itu yang dijadikan analogi Bi? Saya dulu mau tanya begini. Apa yang Anda jelek, apa yang Anda anggap jelek, bisa jadi dianggap juga orang lain jelek, bisa juga dianggap itu baik. Bisa enggak? Bisa. Tuhan Maha Kuasa menciptakan segala macam. Karena itu boleh jadi ada seseorang kita lihat jelek, ada yang suka dia. Ada enggak? Kalau tidak enggak laku-laku itu. Tuhan Maha Kuasa menciptakan segala sesuatu yang kita butuhkan, antara lain untuk membandingkan antara yang baik dan yang buruk. Nah, dalam konteks kita tidak bisa tahu, ada buku berbicara tentang menggambarkan binatang-binatang itu bercerita tentang manusia. Tahu apa kata binatang? Kasihan manusia ini, bodoh betul. Dia taruh di lehernya kalung. Apa itu emas itu? Dia dianggap itu logikanya binatang, ya kan? Nah, jadi Tuhan menciptakan yang buruk dan yang jelek
Antara lain buat manusia supaya dia tahu apa itu yang baik. Kita tahu apa artinya sehat kalau tidak sakit. Perlu sakit atau tidak? Perlu. Tahu apa artinya kaya kalau tidak miskin? Perlu. Nah, tahu artinya suara yang lemah lembut dengan suara yang keras. Apa contoh suara yang keras? Keledai boleh jadi itu dah kamu ini jantan betul ini keledai suaranya keras kan, tapi buat kita karena itu dijadikan buat kita maka itu suara yang buruk. Jadi tidak ada ciptaan Tuhan yang sia-sia. Kita hendaknya menarik pelajaran dari itu dan Tuhan memberikan kita contoh. Kalau berbicara berbicaralah dengan suara yang lemah lembut, yang bagus. Ketahuilah bahwa suara yang paling buruk itu adalah suara keledai. Paling buruk buat manusia. Boleh jadi itu paling bagus buat keledai lain. Buat keledai. Ya kan? Oke. Itu sebabnya Tuhan ciptakan setan. Kenapa sih Tuhan ciptakan setan? Untuk apa Tuhan cipta? Tidak usah ada setan. Kamu diuji. Setan ada supaya kamu tahu ini baik, ini buruk. Dengan membandingkan dua hal kita bisa tahu apa yang baik, apa yang buruk. Ada lagi teman-teman? Silakan Ibu. Memang ibu-ibu ini ahli pengajian, bapak-bapak cuma ngantar. Kalau mau ngantar itu pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam buku ini ada kata ketika malaikat mendatangi Nabi Ibrahim ada mengatakan salamun. Kemudian Nabi Ibrahim menjawab salaman. Itu bedanya apa? Kemudian yang kedua, apakah ada yang sejaman di antara nabi-nabi tersebut? Ya, makasih. Ada malaikat katanya menyapa Nabi Ibrahim dan mengucapkan salamun, kemudian Nabi Ibrahim menjawab salaman. Apa kira-kira apakah ada perbedaan dari dua kata itu? Kemudian pertanyaan keduanya, apakah ada di antara nabi-nabi yang hidup di zaman yang sama? Yang kedua dulu kita jawab, ada. Sulaiman dan Daud hidup dalam zaman yang sama. Ibrahim dengan Ismail hidup dalam zaman yang sama. Ada itu. Terus yang ini waktu malaikat datang, dia berkata pada Nabi Ibrahim, qala salaman. Nabi Ibrahim menjawab, salamun qaumun munkarun. Ya toh? Jadi malaikat itu datang dalam bentuk manusia, terus duduk, kemudian Nabi Ibrahim, salaman. Nabi Ibrahim jawab, salamun, baru dia berkata, qaumun munkarun. Ini orang-orang yang saya tidak kenal. Nah, pertanyaan ibu, kenapa salaman, kenapa dijawab salamun? Itu dari segi kaedah kebahasaan Arab ada begini. Kalau saya berkata salaman, maka itu menunjukkan makna sekali. Usallimu salaman, saya mengucapkan salam sekali. Saat ini. Kalau saya berkata salamun, maka itu berarti salam dari saya sepanjang waktu. Lihat, yang mana lebih bagus? Salam yang sekarang atau salam? Salamun, iya kan? Sepanjang waktu. Itu sebabnya kita bilang assalamualaikum. Salam sejahtera bersinambung, bukan cuma waktu pagi. Terus menerus. Nah, salam. Nah, kita lihat lagi. Beliau menjawab salam itu sambil berkata, kalian saya tidak kenal. Kalau begitu, siapapun yang mengucapkan salam pada Anda, jawab salamnya dengan yang lebih baik. Walau Anda tidak kenal dia, walau boleh jadi dia bermaksud buruk pada Anda. Ya kan? Kami tidak tahu.
Dia anggap manusia datang dijamu. Itu salah satu keistimewaan Nabi Ibrahim. Bagaimana dia lantas, dan silakan duduk. Faragha ila ahli, dia sembunyi-sembunyi pergi ketemu keluarganya, masak makanan yang enak. Kenapa sembunyi-sembunyi? Dia takut dilarang. Udah enggak usah repot-repot, di sini aja. Sembunyi-sembunyi. Itu Nabi Ibrahim itu salah satu keistimewaannya, sangat menghormati tamu. Dia tidak antar hanya sampai di depan pintu. Kalau perlu dia antar sampai di perbatasan kota. Itu Nabi Ibrahim. Dan itu jarang dibahas ya, Bi. Padahal itu salah satu pelajaran terpenting dari kisah hidupnya Nabi Ibrahim tuh bukan ya menemukan Tuhan, sangat penting, peristiwa pembakaran, tapi bagaimana saat malaikat itu datang ke rumahnya, salam yang diberikan, jamuan yang dihidangkan bahkan kepada orang yang tak dikenal, itu salah satu hikmah yang penting. Dan yang dijamu itu makanan yang sangat lezat, yang sangat enak. Dan kesian tuh istrinya, saya kira untuk cepat-cepat karena takut kamunya pulang. Fajah abi ijlin samin. Datang dengan itu Nabi Ibrahim. Dan salah satu yang menarik juga Abi bilang di sini, salah satu hikmahnya adalah akhlak terhadap istrinya, teman-teman. Jadi datang beri pesan buat bapak-bapak akhlak terhadap istri, memberitahu, menyiapkan hidangan, kemudian istrinya ikut duduk di situ, menemani tamu suaminya dan ikut berbincang-bincang dan sebagainya. Bagus, saya mau tambah ini. Itu sebabnya ulama kita berkata, kalau suami punya tamu, suami ada, tidak ada salahnya istri membantu suaminya melayani tamu itu. Kita kan sekarang pembantu ya. Yang kedua, kalau kita bicara soal ini, Nabi Ibrahim itu sangat setia pada istrinya, sangat setia. Dia tidak mau kawin lagi kan, istrinya yang paksa dia kawin lagi supaya dapat anak. Karena dia cinta suami. Saya panjang. Waktu masih ada. Saya mau ceritain, kita pindah yang lain supaya Oke. Ada dua di pikiran saya mau pilih yang satu deh yang lebih mudah. Yang lebih seru. Yang lebih seru begini. Nabi Ibrahim sangat setia pada istrinya. Waktu dia antar anaknya bersama istrinya ke Ka'bah, istrinya itu berkata begini, ini dalam kisahnya, kamu sampai di sana pulang, tidak boleh lama-lama. Ya toh, udah sampai di sana, gitu. Sudah sampai di Ka'bah, pulang, dia tidak menoleh pada istrinya yang kedua ini. Dia langsung pulang. Dia tidak bohong kalau saya sudah sampai ini. Setia enggak ini? Setianya luar biasa ya. Istri yang kedua ini panggil. Hai Ibrahim, kamu tinggalkan kami dengan siapa di sini? Tidak ada orang dan sebagainya. Tapi percayanya pada Tuhan luar biasa. Udah di situ. Apakah Tuhan yang memerintahkan kamu untuk meninggalkan kami di sini hanya dengan anak yang masih bayi ini? Tanpa menoleh. Dia tidak menoleh Nabi Ibrahim. Kenapa? Istrinya pesan, jangan noleh ya. Jangan macam-macam di sana. Setianya luar biasa. Dan dia tidak mau tergoda sehingga itu Nabi Ibrahim. Istri ini anehnya lagi satu hal, istri inilah yang mencarikan suaminya, kan? Dia carikan budak yang jelek supaya tidak cemburu, ya kan? Sarah itu budak jelek tidak cemburu. Oke, kawin aja, saya tidak cemburu. Ternyata setelah dapat anak cemburu. Enggak mau saya ini, kamu pergi kamu bawa anakmu. Dia cemburu. Nah, itulah gambaran dari mawaddah dan rahmah. Apa itu mawaddah dan rahmah? Nanti satu waktu kita ceritakan apa panjang itu, topik lain. Silahkan Bapak-Bapak, ada pertanyaan?
Kalau nggak diborong ibu-ibu nih. Nah, silakan Zaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abi. Mudah-mudahan Abi diberikan kesehatan selalu ya. Amin. Saya ini memiliki 4 anak dan semua perempuan, Abi. 4 anak semua perempuan kan? Sama. Iya. Enggak, tapi dari cerita-cerita di Al-Quran itu kebanyakan laki-laki. 99% mungkin atau 95%. Kira-kira ada insight nggak ya? Kenapa laki-laki gitu? Dan apakah ada konteks tertentu di waktu itu yang mungkin ada hikmahnya yang bisa di-sharing hari ini? Penasaran aja, kira-kira ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kisah-kisah dalam Al-Quran itu kayaknya mayoritas gitu ya, mungkin 90% lebih atau bahkan 99% tadi katanya itu tentang laki-laki, Bi. Jadi kalau kita baca kisah, kalau kita nyari teladan, inspirasi dan sebagainya itu jelas lebih banyak cerita tentang laki-laki. Itu maknanya apa? Apakah memang ada konteks tertentu atau alasan spesifik kenapa di Quran seperti itu? Atau jangan-jangan salah, Bi? Jangan-jangan banyak juga kisah-kisah tentang perempuan, cuma mungkin kita nggak belajar itu dengan lebih detail. Sebetulnya gimana? Iya, jelas ada kisah tentang perempuan. Ya toh, baik yang jahat maupun yang baik. Kita dikisahkan tentang Maryam alaihissalam. Dan sangat menarik itu kisah Maryam, ibunya mau anaknya laki-laki, ya kan? Tapi begitu melahirkan, dia sampaikan pada Tuhan, ini wada'tuha unsa, saya melahirkan anak perempuan. Tahu jawaban Tuhan apa? Laisa dzakaru kal unsa. Perempuan, laki-laki yang kamu harapkan, itu tidak lebih baik daripada perempuan yang saya berikan. Perempuan yang saya anugerahkan kepada kamu lebih hebat daripada laki-laki yang kamu harapkan. Jangan pernah beranggapan bahwa perempuan itu lebih rendah, lebih buruk, lebih tidak mampu dari laki-laki. Itu di Quran. Di Quran ada ceritanya perempuan bagaimana itu istri Fir'aun. Ya, jadi memang ulama-ulama berkata bahwa semua nabi itu laki-laki. Tapi ada ulama berkata tidak, ada perempuan. Kenapa? Karena mereka berkata nabi itu adalah sosok yang mendapat wahyu dari Tuhan. Maryam dapat wahyu atau tidak? Dapat. Ibunya Nabi Musa, ada cerita ibunya Nabi Musa di Quran. Wa auhayna ila ummi Musa, kami wahyukan. Jadi boleh jadi dia nabi kalau kita ambil itu. Hanya mungkin memang karena tanggung jawab sosial itu dalam konteks berdakwah, menghadapi musuh dan lain-lain sebagainya, maka yang ditonjolkan laki-laki. Nabi itu 124.000 nabi, yang kita diceritakan cuma 25. Ya, jadi bisa jadi ada itu. Dan ada kita punya sosok-sosok perempuan yang sangat hebat. Di Quran ada diceritakan itu Balqis. Itu banyak, jadi tidak ini. Jadi sebetulnya dalam kisah nabi-nabi itu pun selalu ada sosok-sosok perempuan gitu ya, yaitu Sulaiman dengan Ratu Balqis, Nabi Isa dengan ibunya Maryam dan sebagainya. Tapi mungkin memang cara kita membicarakannya selama ini juga, jadi bukan cuma di Quran, tapi cara kita menelaah membicarakannya juga belum cukup seimbang gitu ya dalam percakapan-percakapan dan proses belajar. Ada yang lain teman-teman? Aku dulu ya. Oh oke, silakan. Ya, ada pertanyaan dari Instagram, Kaela, dari Mbak Anarias. Bagaimana mengenai Nabi Khidir? Apakah memang beliau masih ada sampai sekarang? Oke. Ada pertanyaan soal Nabi Khidir, Abi. Apakah betul Nabi Khidir itu masih ada sampai sekarang? Beda pendapat ulama. Ya toh, di Al-Quran tidak ada disebut kata Nabi Khidir. Yang ada disebut adalah hamba Allah yang soleh dalam konteks perjalanan Nabi Musa untuk ini. Jadi apa yang diceritakan itu menunjukkan bahwa sosok di mana Nabi Musa itu belajar
mempunyai pengetahuan yang berbeda dengan pengetahuan Nabi Musa. Nabi Musa itu syariat, ini hakikat. Jadi, tapi apa dia masih hidup atau tidak? Banyak ulama berkata beliau masih ada, beliau masih hidup, tapi tidak ada keterangan yang pasti bahwa beliau masih hidup atau tidak. Okay. Soalnya kisah ini banyak yang ditambah-tambah, dikurang-kurangi. Betul. Ya, jadi kita harus hati-hati sekali untuk ini. Dan itu juga jadi prinsipnya Abi pada saat menulis ini ya, berusaha memastikan sumber-sumbernya itu insya Allah sumber-sumber yang sahih. Iya, seperti itu yang paling populer itu. Katanya Nabi Yusuf jatuh cinta sama Zulaikha ya. Siapa bilang? Tidak ada di Quran itu. Apalagi waktu itu selisih umurnya cukup banyak itu. Iya kan? Tidak ada. Banyak kisah-kisah semacam itu. Ada disebut Quran lantas dicari-carikan. Ada Nabi Daud. Ada diceritakan bahwa beliau kedatangan 2 orang. 1 orang berkata berselisih, ini saudaraku punya 99 ekor kambing, saya punya 1. Yang 1 itu dia minta lagi. Terus Nabi Daud berkata, oh dia telah menganiaya kamu dengan meminta itu. Terus lanjutan ayat itu, demikianlah kami uji Daud sehingga dia bermohon ampun kepada Tuhan. Ini kan umum toh, terus orang bikinkan cerita. Bagaimana ceritanya? Nabi Daud suatu ketika jalan, dia lihat ada seorang perempuan, dia jatuh cinta pada perempuan itu. Maka dia selidiki, itu istri dari seorang tentaranya. Tentaranya ini dia tugaskan pergi. Gugur, setelah gugur dia menikah dengan perempuan itu. Iya kan? Oke. Nah, inilah. Terus Tuhan uji dia. Datang 2 orang, malaikat katanya. Terus berkata, ini saudaraku sudah punya 99 kambing. Maksudnya Nabi Daud ini sudah kawin 99 orang. Dia masih mau 1 orang lagi ini. Maka Nabi Daud berkata, Nabi Daud lantas memberi putusan, hei, dia telah menganiaya kamu. Diuji. Ini tidak masuk di akal. Masa Nabi? Begitu kan? Jadi penafsir lantas cari apa sebabnya ini. Dia lantas bertobat. Saya beranggapan dia bertobat itu karena dia salah memberi putusan. Mestinya dia dengar dulu dari tertuduh apa alasannya, baru dia jatuhkan putusan. Tapi Nabi Daud ini lantas berkata, oh dia sudah menganiaya kamu. Oh enggak dong, ditegur. Maka dia bertobat di situ. Itu kan lebih terhormat buat Nabi. Tapi ini di perjanjian lama kita ada dapatkan kisah-kisah tentang nabi-nabi yang oleh ajaran Islam ditolak. Dan itu kebanyakan kisah yang menjelekkan gitu ya? Ya, kisah ada yang menjelekkan, ada yang berzina, ada ibunya begini dan lain-lain sebagainya. Kita tidak mau itu ada. Kalaupun itu ada kita tidak ingin sebutkan karena kita mensucikan nabi-nabi itu. Jadi itu satu prinsip yang penting juga ya teman-teman pada saat mungkin kita ragu, kita nggak seperti Abi gitu ya bisa ngecek kesahihannya dan sebagainya. Tapi begitu kita mendengar sebuah kisah yang buruk, menjelekkan Nabi, maka prinsipnya kita tidak percaya gitu ya, karena itu hal yang nggak mungkin diasosiasikan dengan kesucian dan kemuliaan nabi-nabi Allah. Okay. Terakhir Bi, sebelum suara makin keras, kalau kita perhatikan kisah ini Bi, kisah nabi-nabi itu kan fungsinya sebetulnya banyak. Tadi Abi bilang membuktikan kebenaran Al-Quran gitu ya, dari kisah-kisah ini kita sebetulnya belajar banyak soal itu. Ada juga fungsi yang Abi terangkan di buku ini, membuktikan juga kenabian Rasulullah Nabi Muhammad SAW, karena Nabi Muhammad tahu begitu banyak gitu ya tentang kisah-kisah pendahulunya di sini. Nah tapi kalau dalam konteks kehidupan kita Bi, kita kan manusia ini di bumi juga punya kisah kita masing-masing gitu ya, punya perjalanan kita dalam hidup. Itu apa poin yang paling penting Bi pada saat melihat kisah nabi-nabi ini? Apa yang
paling penting kita ingat gitu ya, pada saat kita membandingkan perjalanan hidupnya nabi-nabi yang begitu mulia dibandingkan dengan kita yang manusia biasa. Yang pertama dulu, kita memang tidak bisa mendudukkan diri kita persis atau sedikit lebih rendah dari nabi. Nabi itu pilihan Tuhan, ya kan? Melalui ujian dan sebagainya. Tetapi itu bukan berarti kita tidak berusaha meneladani sekuat kemampuan kita. Kita tidak mungkin bisa sama dengan Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi ini. Tapi ada dalam perjalanan hidup mereka yang boleh jadi kita bisa tarik sekelumit dari itu untuk menjadi teladan kita. Kita mungkin sekarang kisah orang-orang yang dibakar di parit dan sebagainya, mungkin kita tidak akan alami itu, ya. Tapi paling tidak kalau kita kena musibah sedikit, jangan cepat-cepat lantas putus asa dan lain-lain sebagainya, karena Tuhan itu menguji kita sebagaimana menguji yang lain, dan ujian Tuhan itu disesuaikan dengan kemampuan kita. Jadi makanya kita ujiannya nggak seberat Nabi Nuh gitu ya, biar nggak seberat Nabi Ibrahim, tapi sebetulnya ujian-ujian yang dilalui bahkan oleh manusia yang mulia itu jadi penguat gitu ya. Mereka saja diuji teman-teman, apalagi kita gitu ya, mereka yang sudah punya begitu banyak bukti bakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan jadi lebih terasa ringan apapun cerita-cerita ujian-ujian yang kita alami di hidup kita. Oke, makasih ya Abi. Ini udah semakin dekat waktu buka puasa. Jam berapa ya? 3 menit lagi. Oke. Buat yang di Instagram kita sudahi dulu teman-teman. Terima kasih sudah mengikuti. Buat yang hadir di rumah, kalau masih ada pertanyaan lagi, mungkin satu pertanyaan masih keburu sudah ini. Terima kasih. Oke. Masih ada teman-teman? Boleh Pak, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang menggelitik saya itu adalah kisah Nabi Musa. Kenapa begitu banyaknya di dalam Al-Quran disinggung tentang Nabi Musa, tetapi dia tidak diangkat sebagai dalam Al-Quran itu khusus ada surat. Kalau itu kan ada surat Muhammad, tetapi Musa tidak ada. Tapi dalam isinya hampir dalam surat-surat Al-Baqarah, barangkali itu semuanya ada tentang Nabi Musa. Begitu hebatnya Nabi Musa, sehingga saya bertanya kenapa kok tidak dalam Al-Quran tidak disebut surat khusus tentang Nabi Musa. Gitu aja. Terima kasih. Iya. Terima kasih Pak. Sebenarnya bukan hanya Musa yang tidak ada surat Musa. Ya kan, banyak nabi yang lain yang tidak ada namanya. Penamaan surah itu dilihat dari persoalan yang paling penting, yang paling menonjol dalam surah itu. Bapak lihat sekarang, suratul Baqarah. Di suratul Baqarah itu ada ayat yang paling agung tapi tidak dinamai surah itu dengan surah ayat itu. Ayatul Kursi itu di suratul Baqarah, tapi tidak dinamai. Kenapa dinamai suratul Baqarah? Karena banyak pelajaran yang bisa ditarik dari kisah Al-Baqarah itu yang tidak disebutkan pada surah yang lain. Ya toh? Itu sebabnya biasanya surah-surah itu diberi nama dengan kata yang tidak terulang pada yang lain, atau dengan sesuatu yang sangat menonjol pada surah itu. Yasin, tidak ada Yasin kecuali di situ. Surat Taha, surat ini dan sebagainya. Kalau surah Nabi Musa bisa-bisa banyak surah gitu ya yang namanya Nabi Musa, karena saking seringnya Nabi Musa diulang-ulang. Ya. Oke, thank you Pak. Ada lagi? Gina kayaknya mau nanya. Panjang. Muka kayak mau nanya gitu kan soalnya dari tadi. Ada lagi? Nishirin? Kayak mau angkat tangan tadi enggak? Udah habis buka juga bisa. Habis buka kita bisa ngobrol lagi ya kalau gitu. Terima kasih sekali lagi teman-teman. Kita siap-siap buat takjil segera. Logistik sedikit, takjil ada di sini tapi ada makanan di luar.
luar sana, di luar sini juga kita akan sholat maghrib berjamaah. Nanti ada imam dari santri pesantren Bait Al-Quran sesudah takjil, wudhu ada di luar, kamar mandi sini dan di atas. Ya, kenapa? Oh ya, dan buat yang bisa stay sampai taraweh dan mau ikut taraweh, insya Allah bisa taraweh di sini sama-sama. Silakan teman-teman, selamat berbuka puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.